Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jayanata Abdi Wicaksana. NIM saya 201014111155. Nama saya Tri Sultan Mulia Rusayana, NIM 2010411161. Perkenalkan, nama saya Arila Molektu Zahro, NIM 2010411169. Perkenalkan, nama saya Rizky Ahmad Nurila, NIM 2010411172. Perkenalkan, nama saya Desvita Valberna Putri, NIM 2010411251. Di sini saya akan membacakan tentang hakikat haji. Hakikat ibadah haji pada dasarnya adalah suatu tindak mujahadah atau upaya jiwa yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kesadaran musyahadah atau penyaksian. Nah, yakni proses kegigihan seorang hamba mengunjungi Baitullah sebagai sarana bertemu atau liqa dengan Tuhan. Nah, ibadah haji adalah simbol kepulangan manusia kepada Tuhan yang maha mutlak. Oleh karena itu, niatkan haji hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Pakailah pakaian kejujuran dan buang jauh-jauh sifat keangkuhan dan kebanggaan dan semua atribut atau label yang biasa melekat pada diri manusia harus menjadikannya titik orientasi hanya kepada Allah. Quran Surat Al-An'am ayat 162-163. Nah, sebagaimana yang digambarkan ketika sedang tawaf, bahwa kita bagian dari seluruh jagat raya yang selalu tunduk dan patuh kepada Tuhan. Sekaligus gambaran akan larut dan leburnya manusia dalam hadirat ilahi atau al-fana' fi Allah. Nah, saat menyembelih kurban, niatkan untuk menyembelih nafsu kebinatangan yang ada dalam diri, sifat egoisme, dehumanisme, sifat kerakusan, dan juga keserakahan. Nah, selanjutnya, utamakan dan sifat-sifat buruk lainnya. Keberhasilan ibadah haji bukan dilihat dari berapa kalinya seseorang menunaikannya, akan tetapi lebih ditentukan oleh kesadaran musyahadahnya kepada Tuhan. Karena musyahadah inilah yang akan membentuk visi kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas sosial. Kesadaran yang demikian akan membentuk manusia yang arif, yakni manusia akan mampu memberikan kesejukan, kecintaan, kebenaran, dan keadilan di muka bumi sehingga mampu membersihkan dari unsur-unsur duniawi dan membangunnya di atas batin yang tulus dan suci. Dengan demikian, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan sejati akan mudah tersemai di bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah haji. Sejarah ibadah haji dimulai pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika itu, Nabi Ibrahim memiliki istri yang bernama Sarah. Namun, bertahun menikah dengannya, ia belum dikaruniai seorang anak. Akhirnya, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah lagi. Nabi Ibrahim pun menikah dengan Siti Hajar dan dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Namun Sarah tidak mampu memendam kesedihannya karena tidak mempunyai seorang anak seperti halnya Siti Hajar. Ibrahim pun membawa Hajar dan Ismail menjauh dari Sarah. Mereka akhirnya tinggal di tanah haram. Karena teriknya sinar matahari, Ismail menjadi kehausan. Hajar pun mencari air dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Namun ia tidak menemukan air. Ismail pun berhenti menangis. Ia tiba-tiba mengeluarkan air dari telapak kakinya. Hajar pun senang. Ia memendung air sambil berkata, "Zam-zam." 3 hari kemudian, Nabi Ibrahim datang melihat kondisi anak dan istrinya. Selanjutnya,
Allah memerintahkan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah pada posisi Kuba. Kemudian Nabi Ibrahim dan Ismail belajar membangun Ka'bah dan meletakkan Hajar Aswad pada posisi semula. Selesai membangun Ka'bah, mereka mulai melakukan ibadah haji. Nomor 3, mencapai haji mabrur. Di Namira, sebuah desa sebelah timur Arafat, Nabi Muhammad dan rombongannya mendirikan sebuah perkemahan dalam perjalanan hajinya yang terakhir. Bila matahari sudah tergelincir, Nabi meminta untanya Al-Qaswa dan ia berangkat lagi sampai di perut wadi di bilangan Urana. Di tempat itulah manusia dipanggilnya, sambil ia di atas unta, dengan suara lantang. Tetapi sungguh pun begitu masih diulang oleh Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf. Setelah mengucapkan syukur dan puji kepada Allah, dengan berhenti pada setiap anak kalimat ia berkata, "Wahai manusia sekalian, perhatikanlah kata-kataku ini. Aku tidak tahu kalau sesudah tahun ini, dalam keadaan seperti ini, tidak lagi aku akan bertemu dengan kamu sekalian." Sepenggal cerita tentang khutbah Arafat dalam pelaksanaan haji Rasulullah yang terakhir yang sering disebut sebagai ibadah haji perpisahan. Yang lain menyebutkan ibadah haji penyampaian. Ada lagi yang mengatakan ibadah haji. Islam, nama-nama itu memang benar semua disebut ibadah haji perpisahan. Karena ini yang penghabisan kali Muhammad melihat Makkah dan Ka'bah dengan ibadah haji Islam, karena Tuhan telah menyempurnakan agama ini kepada umat manusia dan mencukupkan pula nikmatnya. Ibadah haji penyampaian berarti Nabi telah menyampaikan kepada umat manusia apa yang telah diperintahkan Tuhan kepadanya. Tiada lain Muhammad hanya memberi peringatan dan pembawa berita gembira kepada orang-orang beriman, sebagaimana ayat yang dibacakan oleh Nabi Muhammad kala itu, "Hari inilah aku sempurnakan agamamu ini untuk kamu dengan sekalian, dengan kucukupkan nikmatku kepada kamu, dan yang kuasai Islam inilah menjadi agama kamu." Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengarkan ayat itu ia menangis. Ia merasa bahwa risalah Nabi sudah selesai dan sudah dekat pula saatnya Nabi hendak menghadap Tuhan. Maka tidaklah berlebihan jika pada saat pelepasan jamaah yang hendaknya berangkat menjalankan rukun Islam yang kelima itu akan terasa haru biru. Sampai-sampai banyak sekalian yang menggambarkan kesedihan melepas anggota keluarga yang menjalankan ibadah haji. Hampir sama rasanya dengan akan melepaskan jenazah orang tercinta yang hendak dimakamkan. Ibadah haji bukanlah sekedar ibadah yang membutuhkan keyakinan semata, akan tetapi ibadah yang juga membutuhkan pengorbanan harta, benda, bahkan sampai jiwa dan raga sekalipun. Menjadi tamu Allah sebagai jamaah haji adalah sebuah kerinduan dan keinginan setiap umat Islam beriman dimanapun berada, meski harus berkorban harta, jiwa dan raga. Nyatanya jumlah jamaah haji tidak pernah berkurang dan selalu bertambah, walaupun penambahan kuota sudah dilakukan setiap tahunnya. Nyatanya, membuktikan kerinduan menjadi tamu Allah, berziarah ke tanah tempat di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, disebarkan dan dimakamkan, serta mengharapkan predikat haji yang mabrur. Kata mabrur sendiri berasal dari kata albir yang berarti kebaikan. Maksudnya, seseorang yang mabrur hajinya akan memperoleh kebaikan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Menjadi haji mabrur bukanlah sesuatu yang mudah, karena kemakburan haji
Seseorang bukan sebuah oleh-oleh yang didapatkan dari sebuah perjalanan spiritualnya saja, akan tetapi sebuah hasil yang didapatkan dari perjuangan untuk senantiasa berupaya untuk meraih kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menjelaskan poin yang keempat, yaitu hikmah haji dalam berbagai aspek, diantaranya yaitu yang pertama, menjadi tamu Allah. Ka'bah atau Baitullah itu dikatakan juga sebagai rumah Allah, walau bagaimanapun haruslah dipahami bahwa bukanlah Allah itu tempat atau tinggal di situ. Sesungguhnya Allah itu ada di mana-mana. Ka'bah dikatakan sebagai rumah Allah karena mengambil apa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Orang yang mengerjakan haji adalah merupakan tetamu istimewa Allah, dan sudah menjadi kebiasaan setiap tamu mendapat layanan yang istimewa dari tuan rumah. Rasulullah bersabda, orang yang mengerjakan haji dan orang yang mengerjakan umroh adalah tamu Allah Azza wa Jalla dan para pengunjungnya. Jika mereka meminta kepadanya, niscaya akan diberikannya. Jika mereka meminta ampun, niscaya diterimanya doa mereka. Dan jika mereka meminta syafaat, niscaya mereka diberi syafaat. Yang kedua yaitu mendapat tarbiyah langsung dari Allah. Di kalangan mereka yang pernah mengerjakan haji, mereka mengatakan bahwa ibadah haji adalah kepuncak ujian dari Allah. Ini disebabkan jumlah orang yang sama-sama mengerjakan ibadah tersebut adalah terlalu ramai hingga menjangkau angka jutaan orang. Rasulullah bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan akan rumah ini akan berhaji kepadanya tiap-tiap tahun 600.000. Jika kurang, niscaya dicukupkan mereka oleh Allah dari para malaikat. Sabda Rasulullah lagi, dari umroh pertama hingga umroh yang kedua menjadi penebus dosa yang terjadi di antara keduanya. Sedangkan haji yang mabrur, haji yang diterima, itu tidak ada balasannya kecuali surga. Yang ketiga yaitu membersihkan dosa. Mengerjakan ibadah haji merupakan kesempatan untuk bertaubat dan meminta ampun kepada Allah. Terdapat beberapa tempat dalam mengerjakan ibadah haji itu merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa dan bertaubat. Ibadah haji itu sendiri jika dikerjakan dengan sempurna, tidak dicampuri dengan perbuatan-perbuatan keji, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosanya sehingga dia suci bersih seperti bayi baru lahir ke dunia ini. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melakukan ibadah haji ke Baitullah dengan tidak mengucapkan perkataan keji, tidak berbuat fasik, dia akan kembali ke negerinya dengan fitrah jiwanya suci, ibarat bayi baru lahir daripada perut ibunya. Yang keempat yaitu memperteguhkan iman. Ibadah haji secara tidak langsung telah menghimpunkan manusia Islam dari seluruh pelosok dunia. Mereka terdiri atas berbagai bangsa, warna kulit, dan bahasa pertuturan. Hal ini membuka pandangan dan pikiran tentang kebenaran Al-Quran yang diterangkan semua dengan jelas dan nyata. Firman-Nya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan bahasamu dan warna kulitmu. Hikmah yang kelima yaitu iktibar dari peristiwa orang-orang saleh. Tanah suci Makkah adalah merupakan lembah yang menyimpan banyak rentetan peristiwa-peristiwa bersejarah. Di antaranya sejarah nabi-nabi dan rasul, para sahabat Rasulullah, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan salafus saleh yang mengiringi mereka. Sesungguhnya peristiwa tersebut boleh diambil iktibar atau pengajaran untuk membangun jiwa seseorang. Rasulullah bersabda, sahabat-sahabatku itu laksana bintang-bintang di langit. Jika kamu mengikut sahabat-sahabatku, niscaya kamu akan mendapat petunjuk. Antara peristiwa yang terjadi ialah yang pertama, pertemuan antara Nabi Adam dan Siti Hawa di Padang Arafah.
Yang kedua, Siti Hajar dan Nabi Ismail ditinggalkan di tengah padang pasir yang kering kerontang di antara Bukit Safa dan Marwah. Selanjutnya, pengorbanan Nabi Ibrahim menyembelih Nabi Ismail sebagai menurut perintah Allah. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim mendirikan Ka'bah. Lahirnya seorang anak yatim yang miskin dan serba kekurangan, tidak tahu membaca dan menulis, tapi mempunyai akhlak yang terpuji hingga mendapat gelar Al-Amin. Yang terakhir yaitu Medan Badar dan Uhud sewajarnya mengingat seseorang kepada kegigihan Rasulullah dan para sahabatnya menegakkan agama Islam. Selanjutnya yaitu merasa bayangan padang mahsyar. Bagi orang yang belum mengerjakan haji tentunya belum pernah melihat dan mengikuti perhimpunan ratusan ribu manusia yang berkeadaan sama tiada beda. Itu semua sama dapat dirasai ketika mengerjakan haji. Perhimpunan di Padang Arafah menghilangkan status dan perbedaan hidup manusia sehingga tidak dapat kenal siapa kaya, siapa hartawan, rakyat biasa, raja, dan sebagainya. Semua mereka sama dengan memakai pakaian selendang kain putih tanpa jahit. Hikmah yang terakhir yaitu syiar perpaduan umat Islam. Ibadah haji adalah merupakan syiar perpaduan umat Islam. Ini karena mereka yang pergi ke tanah suci hanya mempunyai satu tujuan, menunaikan perintah Allah atau kewajiban rukun Islam yang kelima. Dalam memenuhi tujuan tersebut, mereka melakukan perbuatan yang sama, memakai pakaian yang sama, mengikuti tertib yang sama. Malah boleh dikatakan semuanya sama. Ini menggambarkan perpaduan dari satu hati umat Islam. Dan gambaran inilah yang semestinya diamalkan dalam kehidupan seharian umat Islam apabila mereka kembali ke negara asal masing-masing. Spiritual haji bagi kehidupan sosial. Yang pertama, tawaf. Mengitari Ka'bah sebanyak 7 kali melawan arah jarum jam. Tawaf adalah simbol bahwa alam ini tidak berhenti bergerak. Ini dilambangkan dengan mengelilingi Ka'bah. Yang kedua, sya'i, berlari-lari kecil antara Bukit Safa dan Marwah. Hal ini dilakukan ketika Siti Hajar sangat membutuhkan air di padang yang tandus. Yang ketiga, melontar jumrah. Sebuah ibadah yang didasarkan kepada perilaku Nabi Ibrahim alaihi wasallam yang melempar setan ketika ia menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Setan adalah simbol menggagalkan manusia untuk menaati Allah. Yang keempat, wukuf. Dalam Islam di daerah inilah dipertemukannya Nabi Adam alaihi wasallam dan Siti Hawa. Jutaan jamaah haji dari seluruh dunia berkumpul di tempat ini. Tak ada beda antara pejabat dan rakyat, antara yang kaya dan miskin, dan tak ada sekat-sekat negara bangsa, yang ada hanya manusia sebagai makhluk Allah. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.